Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aika Emiana, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Grobogan. Saya akan menyampaikan refleksi atau ringkasan materi tentang pembelajaran diferensiasi yang telah saya pelajari di modul 2.1. Seperti kita ketahui, murid kita di kelas sangatlah beragam, baik itu karakternya, kemampuannya, maupun latar belakang ekonomi sosialnya. Sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari di modul 1.1, bahwa pendidikan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya buat anak, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Untuk itu, dalam pembelajaran guru harus bersifat sebagaimana seorang ibu melayani anaknya untuk memenuhi semua kebutuhannya sesuai keinginannya, sesuai dengan kemampuannya. Untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini, maka dalam kurikulum Merdeka dilaksanakan pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi ini berusaha untuk mengakomodir segala bentuk kebutuhan, keinginan, dan kemampuan siswa yang sangat beragam. Sebenarnya apa toh pembelajaran diferensiasi itu? Pembelajaran diferensiasi itu adalah suatu keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru untuk memenuhi kebutuhan muridnya yang beragam tersebut. Keputusan tersebut didasarkan pada kurikulum yang berlaku. Kemudian bagaimana seorang guru menanggapi respon terhadap kebutuhan muridnya. Kemudian bagaimana cara guru untuk mengelola lingkungan agar muridnya menjadi berminat untuk belajar dengan sungguh-sungguh, dan juga untuk asesmen yang berkelanjutan. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini perlu diperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah kesiapan murid, yang kedua adalah minat, yang ketiga adalah profil belajar siswa. Kesiapan murid atau readiness itu bisa kita laksanakan dengan melakukan observasi, melakukan tes awal atau pretest, atau sekedar tanya jawab kepada siswa. Nah, untuk mengetahui kesiapan peserta didik atau siswa kita dalam mengikuti pembelajaran, kita bisa menggunakan equalizer dari Tomlinson. Jadi di situ nanti kita akan bisa menentukan sejauh mana tingkat kemampuan peserta didik kita. Apakah murid kita sudah mampu untuk mempelajari dasar-dasar materi yang akan disampaikan atau sudah mempunyai kemampuan lebih? Apakah murid kita masih memerlukan pembelajaran secara konkret atau sudah mampu belajar secara abstrak? Apakah murid kita bisa belajar dengan cepat atau masih belajar dengan lambat? Atau mungkin juga apakah murid kita sudah bisa mandiri dalam belajar atau harus dibimbing? Beberapa di antaranya itu yang terdapat dalam equalizer Tomlinson. Kemudian untuk minat, kita berusaha untuk membuat atau menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan minat anak, sehingga pembelajaran itu bisa meningkatkan motivasi anak untuk belajar karena dia lebih menyukai sesuai dengan minatnya. Sedangkan profil belajar siswa itu terdiri dari tempat belajar, kemudian budaya di sekitarnya, dan juga model belajar siswa. Model belajar siswa ini terdiri dari 3, yaitu model belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Model belajar visual, siswa bisa mudah belajar dengan melalui melihat, baik itu melihat film ataupun video. Sedangkan auditorial itu anak
cukup dengan mendengarkan sudah mampu untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Sementara anak bertipe kinestetik, maka dia akan mudah belajar apabila belajar sambil bermain. Kemudian, strategi pembelajaran dalam pembelajaran diferensiasi ini ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Semisal pada pembelajaran yang telah saya laksanakan, saya mengajar tentang tekstur. Untuk diferensiasi konten, saya menyiapkan 2 bahan. Jadi siswa yang bisa menyiapkan bahan-bahan untuk membuat tekstur alam, mereka membawa lem, membawa serbuk kayu, membawa batu bata yang sudah diayak, dan media yang akan dibuat tekstur. Itu untuk konten tekstur alam. Sementara anak yang tidak bisa menyiapkan bahan tersebut, saya ajak belajar tentang membuat tekstur buatan, di mana anak hanya membuat tekstur berupa uang logam yang digambarkan di atas kertas, kemudian juga beberapa daun yang diarsir di atas kertas. Selain diferensiasi konten yang sudah terjadi dalam pembelajaran saya, secara otomatis proses pembelajaran pun berbeda dan produk yang dihasilkan juga berbeda. Itu diferensiasi yang pernah saya laksanakan. Tetapi dalam melaksanakan praktek pembelajaran diferensiasi, ketiga strategi tersebut tidak harus dilaksanakan secara bersamaan. Dalam pelaksanaan diferensiasi konten ini tidak terlepas dari peran calon guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi, dalam memimpin pembelajaran, guru diminta untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini sangat sinergis antara peran guru penggerak dan pembelajaran diferensiasi. Nah, untuk melaksanakan atau menciptakan pembelajaran diferensiasi dibutuhkan nilai-nilai guru penggerak. Jadi di sini guru penggerak harus berusaha untuk berinovasi. Guru penggerak harus bisa berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.